Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Dr. Muhammad Siddiq Asyhari, MPD, yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan jurnal yang telah kami buat. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman perkuliahan yang telah berkenan untuk menyimak presentasi kami. Next, lanjut saja kepada pembahasan, yaitu mata kuliah inovasi pendidikan bertemakan kurikulum berbasis kompetensi, konsep dasar, karakteristik, dan model pengembangan. Artian kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau bisa disebut dengan KBK adalah kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan peserta didik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terpadu. Fokus utamanya bukan hanya pada penguasaan materi, tetapi juga pada pencapaian kompetensi nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk mencapai kompetensi tertentu yang terukur, seperti knowledge yaitu pengetahuan, skills yaitu keterampilan, dan attitude yaitu sikap. Siswa belajar melalui pengalaman nyata dan kontekstual, bukan sekedar hafalan. Contohnya, dulu kurikulum tradisional siswa harus belajar tentang fotosintesis. Sekarang dirubahlah kurikulum berbasis kompetensi menjadi siswa mampu menjelaskan proses fotosintesis dan menerapkan konsepnya untuk memecahkan masalah pertanian. Next, konsep dasar inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Inovasi kurikulum berbasis kompetensi merupakan pembaruan dalam sistem pendidikan yang berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes. Konsep dasar ini berakar pada teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi aktif peserta didik. Jadi, konsep dasar inovasi dalam kurikulum berbasis kompetensi adalah mengubah paradigma pendidikan dari teacher-centered menjadi student-centered dengan fokus pada hasil belajar yang terukur dan applicable. Konsep dasar inovasi KBK bisa diistilahkan sebagai pergeseran fokus, yaitu dari apa yang diajarkan guru menjadi apa yang dikuasai siswa, dari hafalan teori menjadi aplikasi dalam konteks nyata, dari nilai angka menjadi penguasaan kompetensi. Next, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. 1. Yaitu berorientasi pada hasil belajar, yaitu outcome based, yang berupa fokus pada kemampuan akhir yang harus dikuasai siswa, kemudian target pembelajaran yang jelas dan terukur, dan setiap kegiatan dirancang untuk mencapai kompetensi spesifik. Kemudian karakteristik KBK yang kedua yaitu mengembangkan 3 ranah kompetensi, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Kemudian yang ketiga menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, yaitu student-centered, berpusat pada siswa. Jadi, siswa diarahkan sebagai subjek aktif, bukan objek pasif. Kemudian yang keempat adalah penilaian berbasis kinerja atau performance assessment. Dan yang terakhir adalah fleksibel dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, karakteristik ini menjadikan KBK lebih dinamis, relevan, dan efektif dalam mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan nyata, bukan sekedar lulus ujian. Next, model dan langkah-langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Model pengembangan kurikulum berbasis kompetensi biasanya mengikuti pendekatan rasional dan sistematik seperti model Tyler dan Taba. Nah, langkah-langkah pengembangannya meliputi 1. Analisis kebutuhan dan konteks. 2. Penetapan kompetensi inti dan dasar.
3. Pengembangan silabus dan perangkat pembelajaran. 4. Implementasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi berkelanjutan. Next. Metode penelitian. Penelitian tentang pengembangan kurikulum berbasis kompetensi umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Metode yang sering digunakan meliputi studi kepustakaan, kemudian penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK, dan studi kasus dan wawancara mendalam terhadap guru atau siswa. Nah, kajian teori metode penelitian yaitu penelitian mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan untuk landasan teori, PTK untuk perbaikan proses pembelajaran, dan studi kasus atau wawancara untuk memahami penerapan KBK di lapangan. Next, hasil dan pembahasan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kurikulum berbasis kompetensi meningkatkan partisipasi aktif siswa, kemampuan berpikir kritis, dan kemandirian belajar. Namun, ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana, kemudian kesiapan guru yang belum merata, serta kurangnya pemahaman terhadap konsep kompetensi. Next, utama kurikulum berbasis kompetensi. Tujuan utama kurikulum berbasis kompetensi adalah menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terintegrasi, kemudian profesional yaitu siap menghadapi kehidupan nyata atau mampu menerapkan kompetensi dalam konteks praktis, dan berkarakter yaitu adaptif dan fleksibel. Jadi bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan zaman. Nah, kurikulum ini dirancang agar peserta didik mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Dengan kata lain, kurikulum berbasis kompetensi ini bertujuan memastikan siswa tidak hanya tahu, tetapi benar-benar mampu melakukan sesuatu dengan pengetahuan yang dia miliki. Next, kesimpulan. Inovasi kurikulum berbasis kompetensi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan pendekatan yang berorientasi pada hasil belajar. KBK mampu menghasilkan peserta didik yang kreatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, itu dia ilmu yang dapat kami share, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami atas nama kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.